Yang orang pakai Supreme, Babe, Off-White. Di zaman itu kan kayak gitu waktu itu. Kalau sekarang Supreme kayaknya udah habis trennya. Jadi menurutku untuk fashion, kalau aku sekarang disuruh terjun ke fashion, kayaknya belum dulu deh, belum saatnya kalau buat aku ya. Ya aku lihat itu. Menarik banget ya. Kalau TikTok Shop pernah coba atau pernah jadi affiliate untuk Kemarin lebih tepatnya. Kemarin. Karena aku lagi bikin challenge 7 hari ini, jadi apapun aku coba kan. Sebagai konten aku coba aja. Kemarin malam, ini sebenarnya ceritanya agak lucu juga ya. Jadi aku itu sebenarnya udah ditawarin sama orang TikTok Shop untuk, Sam, ayolah kamu jualan barang inilah. Nanti kita bantu riset kan, follower-nya suka beli apa. Dan akhirnya dikirimlah sebuah produk kemarin. Oke. Dan kita coba jualan ini produk. Dan ini by the way sambal ya. Produknya sambal. Oke. Jadi kemarin itu kita live. Brand paling populer sambal saat ini. Ya di itu, TikTok. Right. Dicoba lah jual. Aku sama Joy kemarin kita samping-samping jual. Kita makan sambal udah sampai sakit banget perut kita, sampai tadi pagi ini aku masih mules di perut gara-gara sambal kan. Kita paksain jualan sambal kan. Iya. Tapi sejam kita live penjualannya tuh cuma 3. Jadi cuma 300.000 yang terjual dan kita cuma dapat 5%, which is cuma 15.000. Udah 15.000 kita live sejam sakit perut. Kayaknya setelah ini sampai berikutnya nggak akan ada lagi. Kalian lihat aku live TikTok jualan barang udah nggak worth it sama sekali. Tapi itu pengalaman pertama aku jualan ini dan penasaran juga kan. Kan ada yang bilang, kita jualan skincare laku 2M nih. Aku juga jualan sambal 1 jam 15.000 yang aku dapat. Mendingan nggak usah jualan lah. Sakit banget, udah sakit, udah ini kacau sih kemarin itu. Mungkin nextnya boleh coba skincare. Kalau skincare mungkin kayaknya udah nggak ada yang udah nggak lagi. Kalau mau jualan harus produkku sendiri udah. Kenapa harus produk sendiri dibandingin jual produk orang? Ya masalahnya kita dapat cuma 5% sampai 10% dari sekali jual. Menurutku nggak worth it. Mendingan kita jual produkku yang benar-benar langsung udah kayak 80% buat aku pasti. Atau mungkin sebenarnya untuk kita lihat long run-nya dari segi brandingnya, dari segi investasinya itu jauh lebih worth it dibandingin sama produk orang lain ya. Betul. Kalau kita jual produk orang lain ya gimana kita mau jual-jualan terus dan kita cuma dapat 5%, 10% benar-benar nggak worth it sih. Gitu loh. Kayak sekarang itu kalau aku pengen membuat something itu harus diukur berdasarkan patokan harga endorseku biar tahu bahwa value of money-nya ketemu nggak. Contoh, aku mau bikin brand makanan nih. Buat F&B. Itu harus dihitung dulu nih. Misalnya nanti F&B ini butuh dalam sebulan berapa kali aku harus promosikan brand ini. Kalau aku hitung misalnya sekali aku endorse harganya 15 juta, berarti dalam sebulan anggaplah 10 video ya aku harus produce buat bisnis ini. Berarti dalam sebulan minimal 150. Minimal harus 150 juta ini menghasilkan baru worth it. Kalau enggak, mendingan gak usah bikin brand makan. Mendingan lo endorse aja ya? Mendingan aku endorse aja. Nggak ada resiko. Dan ya itu, cuman itu sebagai contoh aja. Jadi value of money apapun yang aku buat sekarang harus dipatokin kayak gini. Kayak gitu. Contoh live. Misalnya aku live kemarin, misalnya kalau harga aku jadi pembicara, misalnya harga jadi pembicara dibayar 15 juta per jam. Ini misalnya ya. Ini misalnya ya. Aslinya 1M sebenarnya. Enggak, misalnya diundang jadi pembicara. Harga aku 15 juta misalnya kayak gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya aku live di TikTok jual-jualan barang harus 15 juta juga. Benar, berarti kalau kayak gitu jualan sambal 15.000 harus berapa ribu piece sambal yang kejual ya? Betul. Nah, jadi kayak nggak worth it sama sekali buat aku untuk jualan sambal lagi. Itu malah kemarin kita coba jualan sambal sama jualan handuk. Jadi handuk kita pakai di sini kalau kita guys. Jadi pokoknya kemarin tuh udah kayak ngakak banget lah. Kalau udah guys, ini fungsi handuk itu bukan cuma buat mandi ya guys. Kalau kalian makan sambalan kebersihan bisa pakai handuk ini loh. Aku kayak gitu promosinya kemarin. Aduh, sampai buat challenge. Guys, pokoknya kalau yang beli sambalku ini, jadi pakai timer kan. Pokoknya segala jenis marketing aku coba. Pakai timer kan, 3 menit. Aku bilang, kalau misalnya nggak ada yang beli sambal ini dalam 3 menit, langsung kita berhenti live-nya. Ada yang beli nih, di reset lagi waktunya. Sampai pakai strategi kayak gitu. Handuknya nggak kejual? Nggak tahu, pokoknya apa yang handuknya nggak kejual. Yang kejual cuma sambalnya doang. Benar-benar parah banget sih itu kemarin itu. Aku udah nggak akan. Padahal di kepala aku waktu bikin yang video ini kan yang seminggu kan. Di kepala aku tuh yang kayak, oh kayaknya nih kalau kita bikin video kayak 7 hari challenge untuk jualan live affiliate di TikTok kayaknya menarik nih. Gara-gara dengar temanku kan, sebulan 2M nih. Wah, kalau seminggu berapa ya aku ya? Kayaknya bisa nih jadi video dibuat transparan kan. Day 1, 200 juta misalnya. Day 2, berapa ratus juta. Pas dicoba 15.000, cancel lah konsep yang jual-jualan live TikTok ini, nggak usah lah. Berarti sebenarnya
sama seperti orang kalau lihat seorang content creator atau seorang live host TikTok dari luar, kelihatannya gampang banget. Padahal sebenarnya ada banyak hal atau ada banyak strategi, ada banyak mungkin skill yang sebenarnya perlu dia dapatkan untuk bisa sampai ke posisi itu. Fun fact ya. Iya. Banyak orang ngomong kayak enak ya seorang content creator cuma bikin video dibayar, endorse dan lain sebagainya. Right. Fun fact, aku sehari itu bisa di reach out 5 sampai 7 brand. Endorsement. Fun fact-nya nih, 5 sampai 7 brand. Tapi dalam sebulan belum tentu ada satu yang dari 5 sampai 7 brand ini deal. Lah, sisanya? Loh, cuma nanya-nanya doang, harganya berapa dan lain sebagainya. Jadi, orang yang ngomong bahwa content creator duduk, tidur, brand datang sendiri, jalan, itu nggak seenak itu. Iya, bisa. Tapi itu mungkin harus yang kayak top tier 10-nya Indonesia mungkin. Kayak Raffi Ahmad. Ya, aku percaya dia udah nggak cari brand sih. Atau bisa jadi masih. Dia mau bikin acara, sebuah program misalnya, yang namanya misalnya Rans Joget Malam misalnya. Dia bikin konsep Rans Joget Malam nih. Kan dia butuh sponsor. Iya. Nah, sponsornya ini bisa aja dia reach out ke brand juga. Kan bisa aja. Konsepnya kita kayak gini pak, kayak gini, baru masuk brand lain sebagainya kan. Bukan yang kayak dia buka Rans Joget Malam, tiba-tiba brand yang kayak tawari diri sendiri tuh kayaknya juga nggak seperti itu konsepnya gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngomong secara jujur di sini, aku sebagai content creator, kalau cuma mengandalkan brand yang masuk, itu minus setiap bulan. Karena operasionalku lebih gede daripada itu. Soalnya under aku ada 10 orang tim yang mengoperasikan juga, dari tim kreatif, dari editor, dari finance, dari manager. Itu minus. Kalau benar-benar mengandalkan datang ya, harus kita yang kerja, yang kayak benar-benar kayak setiap hari reach out ke brand. Konsepku tuh seperti ini loh brand, dan ini konsepnya ini harus yang unik ya, yang kayak cuman kayak kita doang gitu loh. Yang bisa membuat pembeda antara kita sama content creator lain. Kita reach out satu-satu, ini gimana gini. Akhirnya dari situlah baru bisa menghasilkan generate money sampai segitu. Tapi gue setuju sih. Gue juga kayak bikin video YouTube juga satu aja nggak nutup dari AdSense-nya. Iya pasti. Jadi Rugi ya. malah. Iya benar, rugi malah, ya kan? Tapi hari itu kan, itu yang bukan dilihat sama orang awam, bukan kayak gitu. Bilang, wah enak ya, Chris kaya misalnya, dari endorse banyak, gitu. Padahal endorse banyak itu dari apa dia nggak tahu nih prosesnya gimana. Nggak Makanya tahu, iya. aku bikin video itu untuk menjawab yang kayak, kenapa? Kan banyak yang tetap masih sampai sekarang masih ngomong kayak, lu bodoh lu pulang dari US, lu udah gaji gede di US, apa dan sebagainya. Ya akan ku proof, maksudnya di Indonesia pun kalau kita bisa berjuang dan kita memang ini, bisa kok gitu loh. Jadi so far udah 2 bulan di sini, nyesel nggak balik ke Indo? Enggak sama sekali. Bahkan sangat-sangat bersyukur kalau bisa begitu lulus dari US kemana langsung balik juga mau kok. Cuman ya experience kerja setahun setengah di US juga something yang nggak akan bisa di-replace sama apapun juga sih. Tapi keren loh, lo masih bisa kerja di sana. Bukannya di sana working visanya lagi susah sekarang? Kita pakai tetap student visa. Karena student visa itu boleh kerja sampai 3 tahun maksimum. Dan itu yang kita manfaatkan untuk kerja. Tapi aku full time sih pada saat itu juga. Jadi kehitungnya bukan yang kayak part time atau apa, memang yang udah kerja beneran gitu loh. Yes. Memang udah beneran sampai gajinya juga sistemnya, bahkan ada ditawarin yang 401k yang buat dana pensiun dan sebagainya. Beneran ngerasain banget sih kerja di US tuh yang sebagai full time the real tuh gimana, ngerasain banget gitu. Dan kalau dibandingin sama dapat endorse ini, enakan endorse ini ya guys ya. Makanya nanti nonton nih. Kayaknya gaji di US sama endorse 1 minggu kalah nih kayaknya. Jauh. Jadi karena gini, karena di US tuh gajinya, ya ini aku udah spill ya. Maksudnya gaji US tuh kan 100 juta per bulan. Right. Tapi dipotong sama hidup Tax-nya. tax 30%. Jadi udah hilang 30 tinggal 70. Biaya hidup 40 juta ini normal life ya, bukan yang ke hedon, bukan apa ya. Karena apartemen 15 juta, makan 15 juta, 10 juta itu asuransi, bensin, kuota dan lain-lain lah ya, 40. Jadi yang bisa disimpan bersih per bulan itu cuma 30 juta. Kalau udah ada anak, ada istri, lo yang kerja sendiri nggak bisa ya? Nggak bisa. Mesti dua-duanya kerja ya baru bisa. Iya, dua-duanya kerja. Dan kebanyakan memang kayak gitu. Iya. Suami istri kerja. Taruh di daycare anaknya. Ya tapi kan kalau di US kan sekolah anak itu gratis sampai SMA. Unless private ya. Iya, betul. Unless ke private school ya. Ya public school sih free. Free. Jadi mungkin itu nggak menjadi masalah juga buat itu ya. Cuman ya kalau untuk untuk maksudnya pengen liburan atau yang kayak gimana ya, kalau sendiri agak berat sih, harus yang berdua. Makanya sebenarnya kalau teman-teman lihat semua di sini kan, aku di US tuh benar-benar yang kayak setiap bulan pasti liburan terus kan, ke Orlando, ke Vegas, ke LA, kemana. Orang nanya, dari mana nih duitnya? Ya karena aku masih ada side hustle pak, dari endorse, dari YouTube. Jadi ini kan bersih jatuhnya juga. Iya. Tambah 30 juta aku ya pastilah bisa nutup buat aku liburan terus tiap bulan.
Tapi kalau misalnya aku nggak ada YouTube sama sekali nih, kita ngomongnya bersih-bersihan 30, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Soalnya dari 30 tuh misalnya 20 juta buat investasi, ya 10 juta buat apa? Nggak bisa. Nggak bisa liburan. Bensinnya nggak bayar sana mahal. Nggak ini, benar-benar ini ya. Gitu. Jadi pas balik Indo, baru 3 bulan, ya puji Tuhannya udah bisa langsung cobain F&B, langsung udah mau ditawarin offer ini, buka F&B, langsung ketemu startup ini, langsung ketemu scheme untuk endorsement yang paling cocok sama aku, stylenya gimana yang bisa kita pitch ke brand-brand. Kalau aku di US gak akan jalan ini. Gimana cara aku mau pitch ke brand kalau aku di US? Betul. Kalau ini aku beneran datangin kantornya satu persatu dan langsung negosiasi di tempat. Dan startup Influencer ini by the way baru ditemukan juga pada saat aku di Indonesia ini. Pas saat kita discuss setiap kayak ini kan, apa nih kita bangun lagi gitu. Karena ada satu kegalauan ya di sini ya. Lebih tepatnya ke pressure oleh keadaan ya, yang kayak wah masa hidup gini-gini aja, kayak di Indonesia di pengangguran, nggak tahu mau ngapain. Jadi ke pressure dari situasi itulah yang kita harus buat something. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kalau lu baru balik di US kan di sana juga masih recovering dari recession kan di sana. Winter ya? tech. Apalagi kayak terakhir kali ada bank startup yang baru quote unquote Yep. fail di sana. Yep. Gimana menurut lu ini bakal impact ke ekonomi Indonesia, dan setelah lu lihat dua minggu lu ketemu banyak orang, optimismenya atau Indonesia tuh seperti apa sih? Aku rasa impact terhadap ekonomi Indonesia nggak ngaruh-ngaruh amat ya. Selama ini kan kita lihat di Eropa itu banyak banget yang udah resesi. Indonesia stabil-stabil aja sih aku lihat. Stabil ya? Kalau aku lihat sih salah satu negara yang paling kuat menahan untuk goncangan ekonomi di beberapa tahun ini, Indonesia salah satunya yang bisa aku ini. Jadi sangat-sangat bersyukur. Mungkin karena efek daripada kita kan negara penghasil beras ya. Jadi dari sisi pangannya itu kan kita nggak keganggu gitu loh. Sedangkan kalau negara-negara lain yang butuh dari dari support dari negara lain, itu sih mungkin yang mempengaruhi kenapa mereka sampai resesi, sedangkan kita itu bisa mandiri aja karena semua itu bisa kita supply sendiri kok. Anggapannya kayak gitulah. Yes, berarti buat teman-teman message-nya apa nih? Kalau buat teman-teman yang baru pengen mulai usaha, atau teman-teman yang mau jadi content creator, kira-kira take away dari seorang Aku ya. Chris itu apa nih? Mungkin gini, untuk menjadi orang di atas rata-rata, kita tuh harus melakukan effort yang di atas rata-rata juga. Oke. Sebagai contoh, dulu pada saat aku mahasiswa, kalau aku pengen untuk menjadi mahasiswa yang rata-rata, yang aku lakuin apa? Belajar, kerja PR, kalau ada waktu luang, main futsal, olahraga, nonton Netflix, itu kan mahasiswa rata-rata ya. Nah, pada saat aku di Amerika, itu aku nggak mau jadi mahasiswa rata-rata. Jadi waktu aku selagi aku masih menjadi mahasiswa, aku melakukan kok yang rata-rata ini, tapi ada plusnya biar bisa di atas rata-rata. Aku jadi asisten dosen, part time jobnya itu. Aku jadi kayak resepsionis lah di dorm, Right. di asrama. Kemudian aku start buat channel YouTube-ku di tahun 2017 itu. Jadi aku melakukan something yang di atas rata-rata yang sekarang hasilnya aku petiknya sekarang. Di saat orang udah lulus dan masih bingung cari kerja, nggak tahu gimana, ya karena mereka cuma ngelakuinnya itu. Di saat aku udah ngelakuin ekstra dan udah di titik sekarang, ya mereka baru ngomong, hoki ya Sam, bisa dapat jalannya gitu. Hoki bilangnya ya? Hoki ya, gitu loh, Yeah. bikin video bisa viral, hoki ya. Padahal dia nggak tahu perjuangan yang kayak 6 tahunku as a content creator ini gimana gitu loh. Yang kayak benar-benar sempat 2 tahun di 2029 tengah sampai 2021 tengah, yang even aku minus banget, yang sampai aku harus pecat pegawaiku, yang harus gaji pegawaiku dibayar sama papaku untuk bisa survive ini company, juga sempat ngerasain 2 tahun. Karena benar-benar yang kayak di masa COVID ini, konten yang video reaction orang luar negeri ini udah nggak bisa jalan lagi. Jadi karena kita kepencar-pencar, jadi yang views tadinya awalnya itu yang nonton juta, yang sekali upload bangun pagi 2 juta yang nonton, ada yang sampai 17 juta. Dan ini video panjang ya, bukan shorts ya. Iya. Karena di zaman itu belum ada shorts. Itu AdSense-nya benar-benar keras banget. Gila, 17 juta video panjang. Jatuh Iya. sampai yang nonton cuman 1.500. Dan aku sempat mencoba segala jenis cara di 2 tahun masa-masa kelamku ini, dari yang upload setiap hari. Upload setiap harinya ini bukan short ya, kembali lagi. Ini video vlog panjang 7 menit. Itu dipaksain, timku tuh ada sampai maksa kerja, pokoknya sampai segila itu setiap hari upload, dan tetap gak ada hasil gitu. Tetap benar-benar kayak kita coba kiri kanan, coba horror, coba prank, coba vlog, coba video reaction lagi, coba segala jenis. Nggak work selama 2 tahun. Sampai akhirnya kita ganti branding ke bisnis dan investasi, dan di situ mulai titik naiknya lagi sampai seberapa kayak tahun lalu dan sampai sekarang. Tapi ada sempat mengalami masa ini loh, yang 2 tahun yang benar-benar, yang tadinya 2019 itu aku balik Indonesia ada yang minta foto, 2020 benar-benar yang kayak dilupain orang sampai hilang benar-benar dari peradaban.
yang sampai minus subscriber setiap bulan itu minus. Malah minus ya. Minus, bukan nama minus bahkan. Itu yang terjadi pada saat itu. Tapi kalau ditanya pengen berhenti gak di momen itu, ya aku udah pengen stop jadi content creator. Bahkan aku sempat yang kayak, oh kayaknya Tuhan udah bilang sama aku kayaknya jalanku udah bukan di sini gitu loh. Tapi bayangin aja kalau aku stop di momen itu, seberapa kayak nggak akan ada sekarang. Wow. Padahal sekarang yang lu capai itu lebih daripada yang 2019. 19. Iya. 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 Karena waktu itu mungkin quote unquote dapatnya itu bisa jadi ada hokinya. Kalau sekarang udah terukur. Udah tahu caranya coba gimana. segala macam cara, Betul, akhirnya betul, lu udah tahu. Dan yang lebih tepatnya lagi di tahun itu di 2019 itu misalnya kita bilang AdSense-ku 100 juta dari sana, itu nggak ngerti namanya personal finance, jadi 100 juta habis. Bener-bener yang langsung beli baju mahal yang aku bilang tadi, yang trennya itu beli Supreme, beli jam tangan, beli mobil, bener-bener yang kayak sebanyak itu dapat, sebanyak itu juga habis. Kalau sekarang proses 2 tahun inilah akhirnya aku mulai mengerti tentang apa itu saham, apa itu investasi, belajar cara manage. Jadi sekarang yang didapatnya pun tuh bisa diputar lagi dan bisa dikelola yang bener-bener sampai yang gede banget. Keren guys, keren. Fun fact, rekening uang di bank pribadiku tuh nggak pernah lewat dari 10 juta. Jadi aku bahkan Saat ini? Iya. Pokoknya aku dapat uang ya. Misalnya dapat apa? Either dia stay di dalam PT, di dalam rekening PT, atau aku ambil untuk diputar lagi bangun bisnis lagi yang lain. Jadi sekarang mikirnya itu bukan yang kayak harus punya mobil Ferrari, harus punya rumah, harus punya apa, tapi yang lebih kayak gimana nih untuk uangku ini yang dari kayak 1M bisa jadi 10M dalam waktu yang secepat mungkin. Pikirannya ke sana, dan nggak bisa kalau hanya mengandalkan aku terus yang kerja kan. Jadi uangku yang harus kerja buat aku juga gitu loh. Makanya langsung buat sistem yang ada. Bahkan di content creator ini sebenarnya sekarang udah autopilot. Jadi aku tuh tugasnya cuma syuting doang. Bahkan yang upload itu bukan aku juga, ada timnya. Yang bikin skripnya, yang edit, dan sebagainya. Jadi ada sistemnya biar aku bisa fokus ke startupku, fokus ke bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini. Gitu sih kalau aku kok. Keren banget. Thank you banget udah mau sharing ya. Tadi juga udah ada banyak pesan-pesannya. Mudah-mudahan dari Botakers di sini banyak banget belajar dari seorang Chris yang bukan cuma udah pernah sukses jatuh, tapi juga sekarang udah bisa kembali mengulangi itu lagi. Salut banget. Thank you banget bro udah mau hadir di sini. Thank you. Teman-teman pasti udah follow channelnya, jadi gua nggak perlu sebut lagi channelnya di sini ya. Ya, tapi follow karena tadi terutama tadi video yang tadi tuh yang tadi 1 minggu dapat berapa itu kayaknya interesting banget. Bukan dari jumlahnya, tapi dari Prosesnya. Itu yang dan proses itu yang mahal. Tapi intinya teman-teman kalau misalnya ada hal yang kalian dengar tadi, yang positifnya kalian ambil, yang negatifnya jangan diambil lah ya. Ya aku ngomong kayak gini aja biar aman nih, aku kan netral. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.